Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Solih dan Solihah? Insya Allah kita semua selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada pertemuan hari ini, Ustazah akan menjelaskan tentang contoh-contoh soal atau pembahasan soal mengenai bab yang sedang kita pelajari, yaitu bab lingkaran. Sebelumnya kita sudah belajar tentang keliling, menghitung atau mencari keliling, luas, panjang busur, luas juring. Dan inilah contoh-contoh soal tentang materi itu. Nah, Ustazah ingatkan jangan lupa diingat kembali rumus-rumusnya, baik keliling, luas, mencari panjang busur, ataupun luas juring. Jangan sampai dilupakan ya rumusnya. Baik, kita langsung ke contoh yang pertama, yaitu tentang keliling lingkaran. Coba kita ingat kembali, keliling lingkaran memiliki dua rumus. Yang pertama adalah 2VR. Yang satu lagi adalah apa? Masih ingatkah? VD. Jika diketahui jari-jari, kita pakai yang pertama. Jika yang diketahuinya ada diameter, kita pakai yang kedua. Sekarang kita bahas contoh soalnya. Diketahui sebuah lingkaran dengan diameter 20 cm. Berapakah keliling lingkaran tersebut? Nah, kita perhatikan di sini diketahuinya diameter. Maka rumus mana yang kita gunakan? Yang K sama dengan V kali D. Sekarang tinggal kita masukkan. Diameternya itu 20 cm. Nah, sekarang kita tentukan nilai V-nya. Apakah 22/7 atau 3,14? V-nya adalah 3,14. Kenapa? Karena 20 bukan kelipatan 7. Sekarang tinggal kita kalikan saja. 3,14 dikali 20 hasilnya 62,8 cm ya. Di situ harusnya pakai koma di sini. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu mengenai luas lingkaran. Sebelumnya kita ingat kembali rumus luas juga ada dua. Yang pertama adalah VR kuadrat. Yang kedua adalah 1/4 VD kuadrat. Sekarang kita lihat contohnya. Diketahui sebuah lingkaran dengan diameter 20 cm. Berapakah luas lingkaran tersebut? Di sini diketahuinya adalah diameter lagi, berarti kita pakai rumus yang L sama dengan 1/4 VD kuadrat. Tinggal kita masukkan 1/4 dikali, kita lihat dulu diameternya 20. Berarti kalau diameternya 20, jari-jarinya berarti kan 10 ya. Kita pakai gunakan V-nya yang mana? Yang 3,14 karena bukan kelipatan 7. Kita masukkan V-nya 3,14 dan diameternya 20 kuadrat. Sekarang kita jabarkan lagi. 1/4 dikali 3,14 dikali 20 kali 20. Maksud dari 20 pangkat 2 atau kuadrat ini adalah 20 dikali 20 atau dirinya dikali dirinya sendiri. Angka itu dikali angka itu sendiri. Sekarang tinggal kita hitung. 1/4 dikali 3,14 dikali 400. 400 itu dari sini ya. 20 kali 20. Sekarang kita kalikan 3,14 kali 400 adalah 1256. Setelah itu kita bagi dengan 4, yaitu menjadi 314 cm kuadrat. Jangan lupa kalau di luas itu harus ada nilai kuadratnya di satuannya ya.
Nah, atau ada juga nih, kita bagi saja 400 bagi 4 hasilnya 100. Berarti tinggal kita kalikan 3,14 kali 100 hasilnya 314. Nah, sama saja ya. Sekarang kita ke contoh yang nomor 3, masih mengenai tentang luas lingkaran. Sekarang perhatikan gambar di samping, berapakah luas daerah yang diarsir? Nih, yang warna coklat itu berarti yang ditanyakan. Maka kita simak dulu atau kita perhatikan dulu gambar soalnya. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan luas masing-masing bangun datarnya. Pertama kita cari luas lingkaran yang besar nih, yang ini dulu. Kita maka dengan L1. Dan yang kecil adalah L2. Sekarang kita perhatikan di gambar itu diketahui apa saja. Diketahui jari-jari yaitu 14 cm. Jika dari titik ini ke sini ada 14, maka dari titik ini ke sini itu adalah 2 kali lipatnya, yaitu 28 cm. Sekarang tinggal kita cari dulu luas pertama, yaitu dengan rumus VR kuadrat ya. Nah, karena di situ diketahuinya. Di sini harusnya VD ya. Karena di sini betul rumusnya yang ini ya, yaitu 1/4 kali V kali R kuadrat. Mengapa kita pakai rumusnya yang 1/4 kali, kenapa ada 1/4-nya gitu ya? Karena kan di sini kita diketahuinya jari-jari ya. Kalau dari sini 14, berarti di sini ke sini itu jari-jarinya adalah 28. Jari-jarinya. Lalu mengapa di sini kita pakai 1/4? Di sini karena dilihat di gambarnya. Nah, gambarnya itu adalah 1/4 bagian. Kalau kita buat satu lingkaran penuh kan seperti ini. Nah, si lingkaran itu hanya berapa bagian? Hanya 1/4. Karena hanya 1/4, maka kita cantumkan di depan rumusnya, yang seharusnya rumus luas kalau jari-jari itu hanya VR kuadrat. Kita cantumkan 1/4. Setelah itu, tinggal kita masukkan angkanya. 1/4 dikali R-nya 28, berarti kelipatan 7. Kita pakai V-nya 22/7. Setelah itu, sama dengan 1/4 dikali 22/7 dikali 28 kali 28. Sekarang kita bagi dulu, 28 bagi 7 adalah 4. 28 bagi 7 itu 4. Lalu, kita bagi lagi, 28 bagi 4 bisa ya 7. Berarti tinggal kita kalikan. 22 dikali 7 dikali 4. Atau 22 dikali 4 kali 7. Kali 4 kali 7. Berarti 22 kali 4 adalah 88. Nah, 88 dikali 7. 616 cm kuadrat. Ingat kembali kalau luas itu satuannya cm kuadrat. Sekarang kita udah tahu nilai dari lingkaran ini. Segini ya, 1/4-nya. Kita sekarang cari lingkaran yang kecilnya nih. Ini berapa luasnya? Karena yang ditanyakan itu hanya yang diarsir. Sedangkan ini tidak diarsir. Sekarang kita lamakan dengan luas kedua. Rumusnya masih sama, yaitu 1/4 kali V kali R kuadrat. Mengapa? Karena di sini diketahui jari-jari. Lalu 1/4 itu adalah, si lingkaran itu adalah 1/4 dari satu lingkaran penuh. Karena kalau kita buat lingkaran lagi gini, nah lingkaran bagian sini kan hanya 1/4-nya saja. Maka dalam pengerjaannya kita harus mencantumkan 1/4. Kalau misalkan diketahui lingkaran seperti ini, lalu seperti ini, kita diperintahkan untuk mencari luas yang hanya diarsir saja. Maka langkah pertama kita cari dulu luas secara total.
Lalu kita cari luas 3 per atau kalau seperti ini bisa langsung pun bisa, yaitu kita tinggal langsung cari pakai rumus luasnya adalah menyentumkan 3/4. Mengapa 3/4? Karena di sini 3/4 bagian dari satu lingkaran penuh. 3/4 dikali V kali, kalau diketahui R-nya berarti pakai 3/4 kali V kali R kuadrat. Seperti itu. Jadi diperhatikan juga ya si gambarnya untuk penggunaan rumusnya. Sekarang kita kembali ke menentukan luas yang kedua. Nah, rumusnya masih sama, itu 1/4 kali V kali R kuadrat. Sekarang kita masukkan 1/4 kali R-nya ada 14. 14 ini adalah satu kelipatan 7. Maka V-nya adalah 22/7 dikali 14 kuadrat. Akan menjadi, kita jabarkan 1/4 kali 22/7 kali 14 kali 14. Sekarang kita bagi dulu nih, ada yang bisa bagi atau sederhanakan? Kita sederhanakan dulu agar mudah menghitungnya. 14 bagi 7 adalah 2. Nah, setelah itu kita kalikan. 2 dikali 22 hasilnya 44. 44 kali 1 adalah 44, berarti tinggal 44 dikali 14 kali 1/4 ya. Seperti ini. Sekarang coba lihat, ini bisa dibagi? Bisa. Ini jadi 1, ini jadi 11. Berarti tinggal kita kalikan. 11 dikali 14 yaitu 154 cm kuadrat. Sekarang kita sudah tahu luas total 1/4 lingkaran itu. Tahu juga luas si kecil ini, lingkaran yang kecil ya. Sekarang tinggal kita cari luas yang diarsir. Berarti tinggal kita kurangi saja. Luas lingkaran pertama dikurangi luas lingkaran kedua, yaitu 616 dikurangi 154 hasilnya 462 cm kuadrat. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu tentang panjang busur. Nah, sebelumnya masih ingat bagaimana rumus panjang busur? Rumusnya hanya ada satu, yaitu misalkan panjang busur AB sama dengan panjang juring AOB ya, dibagi 360 derajat dikali keliling. Nah, diingat ya, cirinya dikali keliling. Nah, tapi seperti yang sudah jelaskan bahwa di sini tidak selamanya AB atau AOB, itu mengikuti soalnya nanti ya. Sekarang kita lihat contohnya. Diketahui sebuah lingkaran dengan sudut juring 60 derajat dan panjang jari-jari 14 cm. Berapakah panjang busur lingkaran tersebut? Kita cari panjang busur. Panjang busur itu tadi rumusnya adalah sudut juring AOB dibagi 360 derajat kali keliling. Karena di soal tidak disebutkan nama lingkarannya, maka kita boleh seperti ini. Maka tinggal kita masukkan, yaitu sudut AOB-nya 60 derajat dikali 306 dibagi 360 derajat dikali rumus keliling. Di sini karena jari-jari berarti kita pakai rumus yang 2VR atau 2 kali V kali R. Kita masukkan sekarang angkanya. 60 derajat per 360 derajat itu bisa kita sederhanakan. Jadi kalau ada bilangan yang bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah terlebih dahulu agar mudah menghitungnya. Sekarang tinggal kita sederhanakan. 360 bagi 60 bisa? Bisa ya, menjadi 6. 60 bagi 60 1. Maka pecahan yang sederhana atau 60 per 360 kita sederhanakan menjadi 1/6. Sekarang kita masukkan ke rumus kelilingnya 2 dikali V-nya. Berapakah V yang kita gunakan? Kita lihat jari-jarinya itu 14. Berarti V-nya adalah 22/7. Sekarang kita tinggal mengali. 14 bagi 7, 2. Kalikan sekarang 2 dikali 22
44, dikali 2 88, dikali 1 88. 88 bagi 6 adalah 14,7 cm. Nah, itu untuk panjang busur. Yang selanjutnya ada luas juring. Nah, sebelumnya bagaimana rumusnya? Sama ya seperti yang tadi, tapi bedanya di mana kalau luas juring? Luas juring itu bedanya dikalinya nih. Misal luas juring sama tadi panjang busur. Busur juring AOB bagi 360 derajat dikali luas, karena di sini aja udah jelas ya luas, berarti kita harus cantumkan rumus luas. Oke. Sekarang kita ke contoh soal. Diketahui sebuah lingkaran dengan sudut juring 60 derajat dan panjang jari-jari 14 cm. Berapakah luas juring lingkaran tersebut? Kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu panjang busur AOB dibagi 360 derajat dikali luas. Kita masukkan sudutnya 60 derajat per 360 derajat. Sama seperti yang tadi kita sederhanakan menjadi 1/6. Lalu tinggal kita masukkan rumus luas. Kalau diketahuinya jari-jari, berarti rumusnya adalah VR kuadrat. Kita masukkan V-nya berapa, R-nya berapa? R-nya 14, berarti V-nya 22/7 kali 14 kali 14. Setelah itu tinggal kita hitung saja. 14 bagi 7 sama dengan 2. 22 dikali 2 sama dengan 44. 44 dikali 14 dengan yang ini hasilnya 616. 616 kali 1 616. 616 dibagi 6 hasilnya 102,67 cm kuadrat. Diingat, kalau satuan keliling itu cm saja, satuannya panjang busur juga cm saja. Tapi kalau satuannya luas, udah ada kata-kata luas berarti cm kuadrat. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Sebelumnya kita akhiri dulu dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Ustazah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.